Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tina Purnamawati yang telah membimbing kami pada pembelajaran agenda 3. Perkenalkan, nama saya Heriani, PKP Angkatan 13 tahun 2024, NDH 31. Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari Sekretariat, Bidang Politik, dan organisasi kemasyarakatan serta bidang kesatuan bangsa. Untuk sekretariat terdiri dari subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan keuangan dan aset. Untuk bidang politik dan ormas terdiri dari sub bidang politik dan sub bidang ormas, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama. Untuk bidang kesatuan bangsa terdiri dari sub bidang kewaspadaan dini dan pandangan politik serta sub bidang ideologi dan karakter kebangsaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2022 tentang tugas fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan seperti pengelolaan urusan ketetausahaan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, perlengkapan kepegawaian, kelembagaan hukum, kehumasan, keprotokolan, dan urusan umum lainnya. Salah satu tugas pada subbagian umum adalah penata usahaan dan pengarsipan. Proses penata usahaan, pengelolaan, laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai macam dokumen harus dipertanggungjawabkan dengan dibuatkan menjadi sebuah dokumen laporan. Pada saat ini, keadaan yang terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa laporan tersebut masih dalam bentuk manual. Seluruh arsip laporan yang terbentuk masih dalam bentuk naskah atau berkas manual, sehingga sering mengalami kendala saat pencarian atau perusakan berkas arsip-arsip tersebut, dikarenakan berkas tersebut masih dalam bentuk hard paper karena tidak adanya backup data secara digital. Setelah mengikuti pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 PKP dari hari pertama sampai sekarang, muncul pemikiran bagaimana tentang komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan, penyusunan RKA-nya, bagaimana pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sehingga muncul pemikiran gagasan untuk mempermudah dalam hal penatausahaan, pengarsipan dokumen, laporan pertanggungjawaban secara digitalisasi. Sebagai salah satu tugas, maka untuk memecahkan masalah tersebut perlu memanfaatkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara digital. Pemahaman terhadap arsip yang selama ini identik hanya dalam bentuk kertas dapat dituangkan ke dalam media elektronik dengan menggunakan aplikasi atau sistem komputerisasi. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, maka diharapkan dokumen atau arsip secara manual atau fisik dapat diubah ke dalam bentuk digital yang dapat dilihat ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik. Dengan adanya perubahan dokumen atau arsip secara fisik atau manual ke dalam bentuk digital dokumen melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan laporan pertanggungjawaban. Sehubungan dengan itu, maka pengelolaan arsip atau dokumen pengelolaan laporan pertanggungjawaban dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara penyimpanan dokumen atau arsip secara digital. Demikian identifikasi masalah yang saya sampaikan, dan apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.